berkumpul dengan siswa-siswa terbaik di seluruh provinsi, dari masing-masing provinsi, pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapat apa saja gitu. Saat di Lemhanas, karena kami itu insya Allah bakal jadi pemimpin kader bangsa ya. di Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kami mempelajari ideologi Pancasila, geopolitik gitu ya. Iya, siap. Terus saat di TRW yang saya dapatkan itu ya pasti disiplin waktu, mungkin dikurang-kurangi kekanak-kanakannya karena ini yang dikerjakan adalah tugas negara. Kamu di posisi mana? Saya di posisi 17 penjuru tengah, itu paling depan. 17 penjuru tengah. Kalau pengibar penggerek ini konon ya, waktu itu kamu juga dikabarkan gitu salah satu penggerek gitu. Itu ceritanya gimana? Itu sebenarnya kami semua harus bisa jadi apapun. Harus bisa. Iya. Jadi itu kita di posisi itu kapan taunya? Itu saat hari H. Saat hari H 17 Agustus. Siap. Makanya harus bisa jadi apapun. Harus bisa jadi apapun gitu ya. ...102,6 FM Serasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita bersama Nabil Prata Lubis ya. Siap. Ya, namanya jangan salah-salah gitu. Oke, dia adalah salah satu siswa SMA Negeri 2 Plus Penyambungan yang berhasil di antara siswa seluruh Indonesia. Salah satunya ini berasal dari Putra Mandailing Natal. SMA Negeri 2 Plus ini berhasil menjadi pengibar bendera pusaka pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini ya. Nah, Nabil, sabar ya, kita sita waktunya masih di Ruang Paslah ini gitu ya. Nah, Anda tadi sudah bercerita kronologi dari awal, waktu kecil juga sudah cerita misalnya. Nah, pada saat di karantina, ini kan dinamikanya ini kan banyak, kades belum saling mengenal gitu ya. Beberapa utusan dari daerah gitu ya. Perasaannya saat ngumpul bareng sama mereka apa tuh perasaan kamu? Pasti yang pertama waktu ngumpul tuh masih canggung belum ya. Kenal sama yang lain. Tapi setelah beberapa minggu udah cukup untuk saling mengenal semuanya. Oke. Di antara itu ada dong teman dekatnya? Ada. Siapa dengan? Itu boleh ada tahu kan? Rangga dari Kalimantan Timur, ada Fatir dari Aceh, ada Zaki dari Banten. Itu karena satu kelompok atau bagaimana? Bukan. Itu berawal dari kan waktu istirahat malam. Saya ada dengar kayak ribut dari satu kamar. Jadi saya iseng masukin, rupanya ada teman-teman yang saya sebutin tadi di sana lagi ngobrol. Jadi saya ikutin. Oh, ngikut. Nimbrung gitu ya. Mulai dari hari itu semakin dekat terus. Gitu ya. Itu semua perempuan atau laki-laki? Satu asrama maksudnya. Enggak, yang tadi kawan yang putra semua. Putra semua. Kalau perempuan? Enggak ada. Enggak ada yang dekat. Enggak. Rugi dong. Hah? Gak ada yang dekat sama kamu? Kenal semua. Kalau dekat enggak ada. Berarti dianggap satu pasukan gitu ya. Siap. Kira-kira ya. Berarti tapi saling mengenal ya. Siap. Kamu kenal semua? Kenal. Berapa itu semua? Di sana 38 provinsi kali 2 jadi 76. 76 itu. Siap. Semua 76 itu yang menjadi pengibar itu ya. Siap. Plus TNI gitu ya. Enggak. Oh, enggak. TNI beda lagi ya. Jadi yang baju apa namanya, yang seragam merah itu TNI bukan? Itu ya pas Pampres TNI. Pas Pampres TNI ya. Itu pasukan berapa? 45 ya. Iya. Jadi yang paskibra dari tingkat SLTA ini pasukan 17 dan 8. Yang inti adalah 8. Oke. Nanti kita tanya kamu di posisi mana gitu. Tapi saya pingin pada saat karantina itu pertama melihat mereka rasanya belum kenal, setelah kenal. Lalu pada saat pelatihan gimana? Cerita sedikit dulu dong. Jadi mulai bangun itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi sudah
bangun. Ya, prepare untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, ganti baju untuk olahraga pagi. Olahraga pagi. Setelah pagi, mulai bersih-bersih, mandi, lalu ganti baju untuk persiapan. Saat minggu pertama kami ke Lemhanas untuk materi. Jadi minggu pertama persiapan untuk ganti baju kemeja putih, celana kulot dan sepatu. Tapi setelah mulai pelatihan, setelah olahraga pagi mulai baju pelatihan. Oke, itu minggu pertama ke Lemhanas itu baru pelatihan apa? Semua Fisik, pelatihan di lapangan. Lapangan ya, baris berbaris. Mulai baris berbaris itu 1 minggu setelah di sana. Oh, jadi itu di Lemhanas atau di istana langsung pelatihannya? Oh enggak, di TRW dulu. Di mana? Di TRW Wiladatika Chandra di Muka. Itu tempat Raimunanya Pramuka. Oh iya. Jadi di situ campnya gitu ya? Iya, di situ wismanya di situ gitu pelatihannya. ya? Okay. Kalau di istana itu waktu gladi kotoran bersih. Geladi kotor sama geladi bersih di istana langsung gitu ya? Ketemu sama Pak Presiden ya? Enggak. Oke. Cuman sempat lah dilihat sama Pak Jokowi, sama Panglima TNI, Panglima ya. sama Pak Kapolri juga. Pak Kapolri ya. Saat pelatihan. Pak Listio ya. Oke. Nah, di situ pada saat karantina itu ada nggak selisih paham atau apa sesama teman gitu? Nggak pernah sama sekali. Semua kompak. Berantamnya gitu. Sama sekali tidak pernah ada selesaikan, nggak ada bang. Nggak ada ya. Kompak semua. Nggak ada perselisihan apapun gitu ya. Sama sekali nggak ada. Tidak ada ya. Yang satu kamar dengan kamu siapa? Dengan Amal Fitra Putra kedua dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Itu berarti dalam satu kamar itu 2 orang gitu ya. Oke. Jadi sama yang dari Medan yang perempuan beda asrama. Beda asrama jarang jumpa gitu. Enggak pada saat di lapangan ya. Iya. Pada saat di lapangan ya gitu ya. Kemudian apa yang sering kamu bicarakan dengan teman-teman pada saat di karantina? Paling kalau dengan teman kamar itu mulai evaluasi karena satu tim. Setelah itu ya mungkin ada bercanda lah. Bercanda biasa anak muda lah ya. Kamu kangen ya gitu nggak? Kalau untuk bahas rumah sih jarang. Paling bahas pacar. Enggak. Bahas apa? Biasanya di daerah ngapain aja di daerah. Pengalaman dia. Itu tema obrolan yang asik gitu ya. Pengalamannya. Jadi kamu memperkenalkan Mandailing dong sama mereka bahwa ini kan Sumatera Utara. Kenal nggak mereka rata-rata Mandailing gitu, Madinah gitu? Belum ya? Belum. Yang kamu tahu teman-teman kamu itu dari daerah mana yang ingat kamu misalnya tidak berasal dari kota misalnya atau dari SMA tingkat kecamatan atau apa gitu? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Tapi yang pastinya rata-rata utusan provinsi gitu ya. Siap. Iya benar. Karena memang kita nggak tahu gitu nanya kalau teman kamu yang itu memang mereka sekolah di ibu kota provinsinya gitu. Enggak juga. Enggak. Kabupaten ya. Iya. Kalau yang bawa baki kan dari Papua Pegunungan ya. Iya, dia di Wamena. Wamena ya. Oh, di Kabupaten Wamena ya. Siap. Oke, nah itu dia selama di karantina berkumpul dengan siswa-siswa terbaik di seluruh provinsi dari masing-masing provinsi, pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapat apa saja gitu. Saat di Lemhanas, karena kami itu insya Allah bakal jadi pemimpin kader bangsa ya. Di Indonesia Emas tahun 2045, jadi kami mempelajari ideologi Pancasila, geopolitik gitu ya. Iya, siap. Terus saat di TRW yang saya dapatkan itu ya pasti disiplin waktu, mungkin dikurang-kurangi kekanak-kanakannya karena ini yang dikerjakan adalah tugas negara. Benar gitu ya. Siap. Itu guru apa namanya itu? Apa istilah kalau pembimbingnya di sana? Pamong, kakak asuh, siap. Kak asuh. Itu berapa orangnya? Ada 16 atau 14. 16-14 ya. Komandannya kenal ya berarti ya? Siap kenal ya. Pemimpinnya Kak Yus. Siap. Ya. Itu mereka baik-baik atau bagaimana? Pasti baik. Baik ya. Siap. Gitu. Pernah nggak Kak dibentak kawannya atau bagaimana? Kalau kawan pastilah pernah. Pasti ya. Marah-marah. Dimarahin? Enggak, kalau mungkin nasihat. Ya. Kalau untuk marah enggak. Tidak ya. Berarti seperti kita dengan orang tua ya. Persis. Justru mereka orang tua kita di sana. Orang tua ya. Apa kesan dan nasihat mereka yang paling diingat?
Paling diingat itu saya mulai tegas karena saat di sana saya sering bercanda begitu bang. Sering bercanda gitu ya. Itu sering ditegur? Enggak. Karena sering bercanda gitu, apakah sering Bercandanya juga tahu tempat. tahu tempat ya, ada posisi gitu ya. Tapi kalau lagi serius gitu ya. Oke. Di luar misalnya pelatihan untuk pasukan pengibar bendera ini, apalagi yang diberikan pendidikan? Geopolitik itu seperti apa? Seperti posisi-posisi, maksudnya Indonesia ini gimana di dunia? Di dunia gitu ya. Iya. Posisi kita di negara di sini gitu ya, di ASEAN, di Asia atau di dunia begitu ya. Siap. Misalnya jalur-jalur yang mereka lewati ini dari mana begini. Oke. Gitu ya. Nah, kita cerita. Kamu di posisi mana? Saya di posisi 17 penjuru tengah. Itu paling depan. 17 penjuru Tengah. Oh, gitu ya. Itu yang dapat kamera gitu. Jadi ada penjuru, ada Danpok 17, Danpok 8, pengibar, pengerek. Kalau pengibar pengerek ini konon ya, waktu itu kamu juga dikabarkan gitu, salah satu penggerek gitu. Itu ceritanya gimana? Itu sebenarnya kami semua harus bisa jadi apapun. Harus bisa. Iya. Jadi itu kita di posisi itu kapan tahunya? Itu saat hari H. Saat hari H 17 Agustus. Siap. Makanya harus bisa jadi apapun. Harus bisa jadi apapun gitu ya. Oke, cerita dikit, mana tahu ini si pembawa baki itu dia tahu kapan? Sama semua. Semua. Saat di hari H paginya. Saat di hari pagi ya. Sekitar jam mungkin masih jam 6, 7. jam 6 jam 7 ya. Itu standby-nya di langsung di istana Wisma Negara. Di Wisma Negara gitu ya. Siap. Itu diumumkan kamu berada di posisi ini, berada di posisi. Jadi kita udah tahu dong ya, kira-kira kalau tadi kan di penjuru mana tadi? Penjuru tengah. Penjuru tengah gitu. Misalnya Nabil, penjuru tengah, udah tahu itu posisinya. Siap. Udah ya? Siap sudah. Udah tahu ya, hebat ya. Artinya di posisi manapun gitu. Nah, perasaan kamu pada saat itu ditetapkan posisinya, pokoknya menerima dan siap untuk menjalankan bertugas ya, harus siap. Harus siap. Ketika detik-detik itu, detik-detik misalnya untuk pengibaran itu gimana sih? Kacau nggak pikiran kamu atau bagaimana? Tenangnya seperti apa gitu? Sama sekali nggak ada gugup, nggak ada panik karena kan memang udah latihan 1 bulan. Jadi dalam hati saya itu ini harus yang all in, harus yang terbaik karena ini yang terakhir. Ini tugas negara. Kalau kita jelek mungkin yang jelek itu semuanya. Jadi justru saya di sana semangat banget untuk di hari H. Bahkan langkah pertama itu dalam hati takbir. Takbir ya. Siap. Berarti langkah pertama tuh maju jalan gitu, Allahu Akbar gitu ya. Siap. Di dalam hati gitu ya. Berdoa terus gitu ya. Ya. Berdoa. Sebelum hari H itu benar-benar berdoa. Semoga bagus. Gambaran yang ada dalam pikiran kamu ketika untuk menunaikan tugas itu apa? Nggak ada. Atau misalnya ini dilihat orang, ada nggak gambaran nanti di televisi dilihat orang begini, ada nggak? Enggak, mempengaruhi pikiran, nggak ada ya. Harus fokus tatapan ke depan. Gitu ya. Pokoknya fokus. Nggak boleh liar. Nggak boleh liar gitu ya. Oke, tidak berhayal gitu kira-kira ya. Emang tatapan harus berisi gitu ya. Siap. Itu didoktrin ya sama pelatih ya. Jangan kemana-mana, mata harus nggak fokus. Boleh liar karena kamera ada di mana-mana kata pelatih. Ya kan karena kamera ada di mana-mana, kemudian rame gitu kan, groginya bisa gitu. Ini enggak ya sama sekali karena memang sudah 1 bulan dididik. Oke, ini mantap ya. Ini tugas pagi ya, tugas sore? Siap pagi. Kalau sore yang Davinanya. Davina ya. Oh berarti Davina sore ya. Iya. Kalau pemilihan pagi sama sore nggak ada. Sama juga di hari H. Di hari H juga ya. Oh. Itu saat mulai pelatihan langsung dibedakan per provinsi. Misalnya saya Sumatera Utara yang putranya di tim B, putri di tim A. Jadi satu provinsi boleh sama. Nggak boleh sama ya. Makanya kayak tahun lalu juga Bang Mario pagi, Kak Rona di sore. Oh gitu ya. Karena dia sore gitu ya.
Oke. Harus beda tim. Ada tidak? Oke, sahabat Istat FM, ini semakin asik nih perbincangan kita. Masih ada waktu kita, jangan kemana-mana. Kita bakal ulik berikut ini bagaimana peranan orang tuanya, bagaimana kedepannya, dan apa hambatan yang dia rasakan. Tetap stay di 102.6 di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. 102.6